Iya Pak Doni, tadi kita sudah mendengar seperti apa ekspektasi Bapak baik itu di dalam negeri dan juga The Fed di dini hari nanti begitu. Tapi sebenarnya efek ke rupiah yang Anda lihat hingga akhir tahun ini seperti apa? Kalau kita lihat mengenai rupiah ya, sebenarnya tendensi dia untuk range-nya itu masih bisa di 15.200. Kalau misalkan dia nanti akan melemah 15.400. Kalau kita lihat dari karena kan ketentuannya ini apa yang kita lihat kan tinggal mengenai keputusan ini ya. USIDR range-nya masih 15.285 sampai 15.450 lah untuk sampai dengan akhir tahun. Yang perlu kita cermati RAPBN kita. RAPBN kita SBN kita masih pakai 7%, kemudian USIDR kita masih 16.100. Kenapa? Karena faktor dari globalnya. Faktor dari global dalam arti perang masih ada, kemudian secara fundamental juga masih beberapa negara masih belum kuat, khususnya di China. Jadi kalau kita lihat range untuk USIDR-nya saat ini sudah cukup baik ya, penguatannya sudah 15.3, nanti dia akan buat lagi yang terbaru dengan adanya keputusan ini kemungkinan di 15.250, tapi kalau melemah pun paling-paling di 15.450. 15.450 hingga akhir Iya, 2024. prediksi kami ya. Baik, tapi kalaupun ada pemangkasan dari The Fed dan juga Bank Indonesia, apakah Anda lihat ini akan langsung membuat aliran dana asing ini semakin deras ke dalam negeri dan juga akan membuat perekonomian di dalam negeri ini langsung bergulir secara tinggi? Gini, kalau kita berbicara mengenai ekonomi, satu sisi kita tadi Pak Mika udah mengatakan bahwa dana asing sudah cukup banyak masuk loh ke saham kita, khususnya saham-saham yang sektor ekonomi dan consumption. Itu kurang lebih 17,9 triliun. Ya, itu kepercayaan asing cukup positif untuk Indonesia. Biasanya ya, baik itu asing maupun yang ingin ke emerging country, dia akan melihat gap interest gap diferensialnya antara rupiah dengan mata uang, interest rate dengan US dollar. Tadi kita lihat bahwa IDR itu di level 6,5%. Inflasi kita di 2%. Masih ada peluang yang cukup besar di 4, something. Jadi masih ada untuk rupiah masih cukup menarik. Kalau kita ngomong The Fed itu 5,5 ya, kemudian akan dipotong kurang lebih 25 basis point. Itu masih ada range 3,5. Interest gap-nya antara rupiah dan US masih cukup baik. Jadi kemungkinan akan terjadi gonjang-ganjing yang sangat berarti menurut kami sih tidak ya gitu. Tinggal yang menjadi permasalahan adalah di internal kita di Indonesia sendiri ya. Bagaimana caranya consumption ini cukup bergerak karena kondisi saat ini memang ekonomi dari menengah ke bawah ini memang yang sedang terkena impact-nya. Jadi memang ini yang harus menjadi kita pikirkan bersama bagaimana consumption di Indonesia bisa gerak, menengah ke bawah bisa gerak sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, artinya jika memang untuk masyarakat menengah bawah, apakah kebijakan fiskal ini justru lebih berperan daripada kebijakan moneter? Bisa dikatakan demikian. Makanya sekarang pemerintah juga kan banyak sekali mengeluarkan polisi untuk agar yang di bawah ini bisa survive ya dalam kondisi seperti ini gitu ya. Baik, kita beralih ke Pak Mika. Pak Mika, kita tahu di bulan November nanti juga akan ada US election. Dan kalau berkaca di election sebelumnya, Anda melihat seperti apa dampaknya terhadap penguatan indeks dolar Amerika Serikat yang nanti juga impact-nya akan terasa di emerging market seperti rupiah? Ya, kalau saya harapannya adalah election di Amerika Serikat tidak menyebabkan satu event risk untuk ekonomi global secara umum dan ekonomi Indonesia secara khusus, karena memang incumbent saat ini Presiden Joe Biden yang akan dilanjutkan oleh Vice President Kamala Harris, diharapkan bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga tidak terjadi goncangan jika Presiden Trump kembali terpilih seperti apa yang pernah kita lihat di tahun 2016. Karena kebijakan-kebijakan Presiden Trump ini memang lebih proteksionis untuk ekonomi Amerika Serikat, dan
lebih negatif untuk ekonomi terbesar kedua yaitu China. Padahal kita punya relationship dengan ekonomi China itu cukup signifikan. Jadi saya pikir itu yang mungkin kita perlu sama-sama waspadai event risk dari election di Amerika Serikat jika terjadi pergantian kekuasaan dari Demokrat ke Republik di bawah Presiden Trump yang kebijakannya lebih proteksionis. Secara umum saya pikir dengan ekspektasi tingkat suku bunga di Amerika Serikat yang akan turun cukup signifikan, saya masih melihat nilai tukar rupiah yang potensial menguat ke depannya. Demikian Mbak Anneke. Baik, kita tahu pasar masih berharap akan ada pemangkasan yang cukup signifikan baik hingga akhir 2024 ataupun berlanjut di 2025 nanti. Dan kita juga sudah mendengar yang disampaikan Trump agar bangsa Natal tidak memangkas suku bunga begitu. Artinya jika memang Trump terpilih dalam election nanti, apakah menurut Anda pemangkasan ini masih mungkin akan berlanjut hingga akhir 2024 atau di 2025 nanti? Kemungkinan Federal Reserve akan tetap menurunkan tingkat suku bunga walaupun Presiden Trump kembali terpilih di tahun 2024 ini, jika memang inflasi di Amerika Serikat terus turun ke arah target 2%. Demikian Mbak Anneke. Baik, kita beralih ke Pak Doni. Pak Doni, kalau tanggapan Anda seperti apa? Apakah mungkin pemangkasan ini masih akan berlanjut jika Trump terpilih kembali? Ya, saya yang katakan ke Mbak Inneke tadi, pemilihan presiden memang pasti ada dampaknya. Tapi pada dasarnya Bank Sentral Amerika yang kita lihat beberapa waktu lalu, siapapun presidennya mereka punya kebijakan masing-masing gitu ya. Apakah akan berlanjut? Kalau kita prediksi untuk di beberapa tahun ke depan masih akan berlanjut, baik itu the Fed-nya maupun rupiahnya gitu ya. Karena sekali lagi ekonomi kan harus berjalan gitu ya. Amerika sudah menyatakan dari jauh-jauh hari saya harus 2% nih inflasi. Ini udah mulai deket nih, harusnya mereka konsisten dengan omongan tersebut. Kecuali ada data-data fundamental yang memang akhirnya membuat mereka tahan. Tapi kan secara data fundamental yang tadinya Amerika dikatakan krisis, ternyata tahun ini kan positif gitu ya. Jadi tidak ada kata lain, memang mereka akan gradually akan turunkan. Nah, berapa basisnya yang kita lihat nanti. Kalau kita di sini misalkan besok tahu-tahu dia cut 50%, ya berarti kan dia cukup berani untuk mengatakan bahwa untuk next year-nya dia akan punya yang saya katakan tadi, antara inflasi dia dengan suku bunga dia, gap-nya masih seperti apa, peluangnya berapa basis point gitu ya. Rupiah pun akan follow dari itu gitu. Jadi mudah-mudahan ini angin positif ya untuk ekonomi global, walaupun war masih menjadi PR utama gitu ya, tetapi dengan adanya kebijakan nanti baik itu The Fed maupun rupiah Bank Indonesia akan melakukan kebijakan yang di pro dengan market, harusnya ini katalis cukup positif untuk kedepannya.